Tadi teman-teman lihat adalah salah satu contoh penyebaran informasi bohong di WhatsApp atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hoax. Sebenarnya, apa sih tujuan dari penyebaran informasi bohong tersebut? Tujuannya tentu saja untuk menyebarkan ketakutan pada masyarakat, hingga masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, bahkan kebingungan. Hingga pada saat mengambil keputusan, keputusan yang diambil tersebut lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Informasi sebenarnya adalah kumpulan data atau fakta yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi penerimanya. Informasi yang baik dan berkualitas setidaknya memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah akurat, yang berarti informasi tersebut sesuai dengan situasi aktual. Yang kedua adalah relevan. Informasi yang dicari harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah lengkap. Informasi tersebut harus utuh dan tidak setengah-setengah. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika menerima informasi yang belum pasti kebenarannya? Tentu kita harus menerapkan konsep berpikir kritis dan standar berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir secara terorganisir dan sistematis dengan menerapkan standar dalam berpikir secara konsisten sehingga kualitas pemikiran menjadi lebih baik. Sedangkan, standar pikir kritis adalah sebagai evaluasi untuk mengetahui kualitas dari pemikiran kita mengenai suatu permasalahan atau isu. Jadi, maksudnya saat kita menerima sebuah informasi, kita harus berpikir terlebih dahulu dan mengevaluasi apakah informasi ini akurat atau tidak serta kejelasan dari sumber informasi. Kesalahan informasi atau informasi yang belum jelas dan akurat memberikan dampak yang buruk bagi semua orang. Apa saja sih dampaknya itu? Yang pertama, kesalahan informasi dapat menimbulkan perpecahan. Kesalahan informasi dapat menggiring opini terhadap seseorang sehingga dapat menimbulkan kebencian yang berakhir perpecahan. Yang kedua, kesalahan informasi dapat membuat orang sulit mempercayai fakta karena kesalahan informasi yang sering beredar di masyarakat membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi yang asli dan yang palsu. Dengan seiringnya masyarakat menerima informasi yang salah, mengiring masyarakat untuk tidak lagi percaya dengan fakta yang sebenarnya karena terlanjur keliru. Yang ketiga, kesalahan informasi dapat menyulut emosi. Informasi yang disebar dapat menyulut kemarahan bahkan kebencian, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Nah, teman-teman gak mau kan termakan dampak negatif karena penerimaan informasi yang salah? Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya membedakan antara informasi yang benar dengan informasi yang hoax atau tidak real. Cara yang pertama adalah ketika kita mencari atau membaca suatu berita, maka perhatikan dulu sumber berita tersebut. Jika sumber berita berasal dari blog biasa atau blog pribadi dan terkesan provokatif, maka lebih baik teman-teman mencari sumber yang lebih terpercaya lagi. Yang kedua itu memperhatikan judul berita. Ketika kita membaca suatu berita, hal pertama yang akan kita baca adalah judul. Ketika judulnya sudah terkesan provokatif, maka itu sudah menjadi salah satu ciri dari berita yang hoax. Yang ketiga adalah cross and recheck berbagai sumber. Kita jangan percaya pada satu sumber saja agar berita yang kita dapatkan itu lebih kredibel dan lebih terpercaya lagi. Yang keempat adalah perhatikan foto dan video yang ada dalam tulisan. Terkadang foto dan video yang ditampilkan dalam berita tidak relevan dengan judulnya. Itu sudah merupakan salah satu ciri dari berita yang hoax. Yang kelima adalah perhatikan nama penulis. Berita yang real atau berita yang benar adanya maka mempunyai nama penulis, di mana nama penulis ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas berita yang disebarluaskannya. Jadi teman-teman, kita harus lebih bijak lagi dalam menerima dan men-share suatu informasi. Jangan termakan judul awalnya saja. Kita harus membaca dari awal sampai akhir berita agar kebenaran atau berita yang kita dapatkan benar adanya. Semoga membantu.